Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu, sehat walafiat. Insyaallah pada kesempatan video kali ini, insyaallah saya mau berbagi kepada teman-teman kalian semua, yaitu praktek gerakan sholat. Karena syarat sahnya sholat itu selain bacaannya tertib, juga gerakannya pun harus tertib. Jadi kebanyakan dalam bacaannya sudah tertib, tapi dalam gerakannya tidak tertib, karena dalam gerakannya pun sudah diatur oleh ulama. Jadi gerakan sholat itu nggak sembarangan, jadi nggak semau kita, nggak semau gerakan semau kita, tapi gerakannya pun sudah diatur. Begitupun bacaan dalam sholat itu sudah diatur oleh para ulama-ulama gitu ya. Jadi nggak sembarangan baca, nggak sembarangan bergerak gitu. Mungkin bacaan-bacaannya kalian bisa belajar juga sama ustadz-ustadz gitu ya, karena sekarang udah banyak ustadz, banyak guru gitu ya. Ngaji mah di mana aja gitu ya, yang penting ngaji, jangan sampai nggak ngaji gitu ya. Di sini saya akan membagikan praktek gerakan sholat, semoga bermanfaat gitu ya. Karena saya juga mengupload ini sekitar jam 4 gitu ya, jam 4 subuh, makanya ayam pada kukuruyuk sekitar jam 4 subuh. Kalau jam 4 subuh tuh bebas roaming katanya gitu ya, jadi kalau buat komunikasi itu lebih nyaman. Emang benar sih teman-teman, kalau subuh itu bebas roaming. Kenapa? Karena nggak banyak suara-suara bising seperti suara-suara knalpot, suara-suara anak kecil nangis dan sebagainya. Gerakannya pun tidak sembarangan semau kita gitu ya. Karena sholat itu pun wajib bagi para kaum muslimin dan muslimat. Saking wajibnya sholat, apabila tidak bisa dilaksanakan dengan berdiri, kita bisa laksanakan dengan duduk. Apabila tidak bisa duduk, dilaksanakan dengan cara berbaring. Apabila tidak bisa berbaring, dilaksanakan dengan menggunakan isyarat. Ya, itu saking wajib-wajibnya sholat, sampai orang sakit pun masih diwajibkan untuk sholat. Nah, seperti itu. Nah, ini gerakan sholat, semoga bermanfaat. Pertama kita niat ini menghadap ke kiblat gitu kan, Allah, ini sampai menyentuh telinga ya, telinga teman, Allah Akbar. Sudah kepingin Allah Akbar, jangan sampai ada begini ya, tuh ini gitu ya, Allah Akbar. Yang umum aja, nggak usah dimain-mainin juga itu gerakan bagaimana, yang biasa aja, yang umum gitu ya, yang sudah diatur. Allah Akbar, mantap. Dan pandangannya pun ke tempat sujud itu ya. Dalam ucapan kita berucap itu sampai kedengaran telinga gitu ya, bacaan kita jangan sampai baca di dalam hati, karena di dalam hati itu bukan untuk membaca gitu ya. Membaca itu melalui lisan gitu ya. Nggak usah gede-gede kalau kita lagi sholat sendiri ya, sampai mulut kita itu, suara kita kedengaran sama kuping telinga kita gitu ya. Bismillah gitu, Bismillah atau Al-Fatihah gitu ya. Ingat, jangan baca di dalam hati, karena di dalam hati itu bukan membaca gitu ya. Membaca itu melalui mulut atau lisan gitu ya. Ucapkan gitu kan, jangan sampai betem aja gitu, jangan sampai betem aja gitu, jangan sampai baca di dalam hati gitu ya. Diem nggak ada pembicaraan sama sekali, nggak ada bacaan sama sekali gitu ya. Gitu, Allah. Juga ruku ininya sampai lurus ya teman-teman, lurus.
jangan ngedengkeng begini ya, ngedengkeng begini, jangan sampai ini ya, sampai lurus gitu ya, pandangan ke depan pas sujud, ininya lurusin gitu ya, ininya pun nah jangan begini gitu ya, dan begini ke sini itu, atau bawah sekali atau di paha gitu, tapi tutup lutut, tutup sini segini, boleh bengkok gitu segini. Nah seperti ini yang benar ya teman-teman, kaki pun lurus gitu ya. Apabila nanti imam suruh rapatkan itu kayak gini, kelingking ketemu kelingking gitu kaki, jangan sampai juga diinjak kaki orang gitu ya, kayak gini. Sami Allah liman hamidah. Ada yang begini, ada yang begini, ada juga ya, misalnya Sami Allah liman hamidah. Jangan ngampleng gitu ya, jangan sampai diayun-ayun juga. Nanti sholatnya batal kalau diayun-ayun ya. Nah terus tuh Sami Allah liman hamidah, sujud. Ininya harus lurus, nggak kayak gini juga, ada yang gini tuh, ini nggak boleh kayak gini, nggak boleh. Nah, jadi di sejadah agak jauhan gitu. Nggak boleh juga menengkeng, jangan ya, saya ini kena tempat sujud sama hidung untuk ke tempat sujud, jangan menengkeng juga, ini tengah sini gitu. Nah seperti ini, nggak boleh rapat juga, kalau cewek rapat nggak apa-apa, kalau cewek rapat, kalau cowok agak besaran, nggak lebar juga, nggak begini gitu ya, itu namanya nggak tertib. Dan begini juga nggak boleh. Terus tangannya pun lurus ini, lurus, jangan begini, jangan belok dia, tangannya pun lurus menghadap kiblat gitu ya, jangan terlalu rapat gini, jari-jarinya, tangannya jari-jari semua menghadap kiblat, ini pun menghadap kiblat, muka menghadap kiblat, jari-jari semua menghadap kiblat. Nah habis sujud langsung Allahu Akbar ini. Nah ini harus pas, jangan agak kesini nutupin dengkul, jangan begini juga enggak, begini apalagi di sini juga enggak, tapi di sini rata ya. Nah seperti ini. Nah, atahiyat pun nanti. Nah terus pas ini kedua, itu duduk lagi, duduk baru berdiri gitu ya. Jadi habis sujud ya, ini rokaat pertama gitu ya. Rokaat pertama, terus kan habis sujud kedua langsung berdiri. Jangan langsung berdiri. Jadi pada rokaat pertama, sujud pertama, sujud kedua itu duduk dulu, duduk sebentar baru berdiri, Nah dalam atahiyat pun enggak, biasa aja gitu, enggak lebay gitu ya, main pistol atau gimana gitu ya. Atahiyat gini, nah, gitu. Harus lurus, dan kakinya pun nanti kakinya seperti ini ya,
Jam kakinya, jempolnya ditekuk, nggak boleh gini juga. Itu karena ini apa? Ini jempolnya nggak ketekuk. Jempol harus seperti ini. Dalam hidup pun seperti itu. Seperti ini ya. Jadi nggak boleh gini. Kalau kayak gini itu nggak sah gitu ya sholatnya. Dia harus tekuk seperti ini gitu ya, nggak sembarangan. Jadi nggak boleh begini gitu. Nah dalam kita pun harus ditekuk. Bagaimana kalau nggak ditekuk ininya, itu nggak sah gitu ya. Jadi harus ditekuk seperti ini ya. Harus lurus menghadap ke tempat sujud kayak gitu. Nah demikian gerakan sholat, semoga ada manfaatnya. Setengahnya dari kehusuan itu yaitu mengingat bacaan yang kita baca ya. Demikian video dari saya, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innama ba'di kulli fanin asyara al-hadu wal madu'u thumma samara wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istindadu hukmu syari'u mafailun wal ba'du bil ba'di tafa kaman dhara jami'a hadha syarafa.